Iya, Sobat Kamus Bola, seperti kita tahu, kalau skuad Indonesia saat ini punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Meski semua tahu juga, tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah. Maka dari itu, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mulai sadar kalau mereka butuh kekuatan baru untuk bisa mencapai mimpi itu. Dan salah satu langkah yang diambil oleh PSSI sejauh ini sangat krusial, terutama dengan mengganti STY sebagai pelatih kepala. Dan tentunya menambah pemain keturunan baru. 4 pemain baru telah dipersiapkan oleh PSSI untuk bermain di bulan Maret ini. Dan itulah yang membuat calon lawan Indonesia seperti Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang kagum. Sekaligus heran dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI lawan Indonesia bagai tidak heran. Ya, bagaimana tidak heran? Karena setiap pemain bermain melawan Indonesia pasti ada aja pemain keturunan baru yang bergabung dengan skuad Garuda. Jelas ini membuat pertanyaan besar dari mereka. Kok bisa Indonesia dengan mudahnya mencari pemain keturunan di Eropa? Ujar mereka yang menjadi lawan Indonesia. Memang harus diakui sih, kalau dalam beberapa tahun terakhir Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kemudian lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Serta Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan Timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain ini tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya guna mampu bersaing untuk bisa amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menjadi tim yang paling penuh kejutan di babak ronde ketiga ini. Setelah berhasil menempati peringkat ketiga klasemen sementara dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia, maka dari itu laga versus Australia pada tanggal 20 Maret mendatang menjadi laga yang sangat krusial. Ya, pertemuan Australia dengan Indonesia sendiri pada waktu di GBK telah berakhir 0-0. Selanjutnya giliran Indonesia yang akan away ke markas Australia. Apakah Indonesia mampu menahan imbang kembali Timnas Australia atau justru akan meraih kemenangan? Melihat pertemuan antara Indonesia sendiri selama 40 tahun, Indonesia belum pernah menang sama sekali melawan Australia. Bersama pelatih Patrick Kluivert, apakah rekor buruk itu akan terputus? Laga Indonesia versus Australia sendiri akan sangat menguntungkan Patrick Kluivert. Pasalnya dia datang dengan skuad terbaiknya, termasuk 4 pemain baru seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupessy. Sedangkan Australia, dia harus menghadapi tekanan Garuda dengan skuad yang sangat pincang. Setelah 11 pilar utamanya sedang mengalami cedera, mereka telah membuat keputusan, mereka telah membawa nama yang sangat terkenal di football, dan saya yakin mereka akan terus meneruskan. Timnas Bahrain juga was-was, di mana Indonesia beneran ingin balas dendam di GBK. Sementara itu, melihat apa yang dilakukan oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini, membuat pelatih Bahrain Dragan Talayik merasa cukup berat dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti Timnas Indonesia. Meskipun dia berharap anak aslinya bisa berjuang meraih poin di setiap laga, di mana saat mengetahui tiket laga Indonesia versus Bahrain terjual habis dalam hitungan menit. Jelas, Bahrain makin resah karena mereka bakal mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu fans di GBK. Apalagi supporter Bahrain tidak akan datang ke GBK meski sudah diberi jatah oleh PSSI. Ya, alasan itu fans Bahrain takut karena gara-gara kejadian pas Indonesia away ke markas mereka. Tak cuma Australia dan Bahrain aja nih yang kepo dengan manuver Indonesia. Timnas Jepang juga menyoroti manuver subset yaitu dari PSSI seperti yang kita tahu, guna mampu bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan baru. Dan setelah proses Ole Romeni rampung di awal tahun 2025 ini, PSSI setidaknya telah memperkenalkan 3 pemain baru. Dan mungkin 3 yang sedang proses juga dikebut agar bisa melawan Australia di laga terakhir. Tentu yang membuat semua kagum gerak cepat dari PSSI untuk mendaftarkan pemain sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pemain Jepang sendiri sampai menyebut Indonesia adalah tim penuh kejutan. Ya, bagaimana tidak? Skuad ini ditaksir menjadi tim yang lemah di grup C, ditambah ranking FIFA yang sangat rendah. Pada saat
Sebelum mengikuti kualifikasi Piala Dunia ini, ranking Indonesia berada di 130 pada saat itu. Namun apa yang terjadi sekarang, Indonesia menjadi kuda hitam dengan penuh kejutan. Bahkan saat ini, Indonesia menjadi kuda hitam dengan penuh kejutan. Dan saat ini slot Garuda menempati posisi ketiga di grup C. Indonesia sendiri mampu membuat semua lawan terheran-heran dengan ranking yang rendah, namun bisa menyaingi tim yang rankingnya sudah masuk 100 besar. Bahkan sudah masuk 50 dunia loh. Semacam timnas Australia. Ya, pikirkanlah kalau dibilang kita sangat agresif, ya mohon maaf ya, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia ini tercapai. I love trainings, I love football, but to be honest, I really miss the dressing room the most with the better you know. Ada hal yang tidak biasa yang sedang terjadi di sepak bola kita di tahun 2025 ini. Awalnya kita semua berpikir ini adalah generasi emasnya skuad Garuda, saking mewah dan berkualitasnya pemain kita. Namun hal ini bukan hanya sekedar generasi emas, namun melainkan kejayaan atau era emasnya timnas Indonesia, yang bahkan ini bisa saja terjadi hanya sekali dalam hidup kita. Jangan kaget ya jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 2030 berturut-turut ternyata FIFA sedang siapkan. Timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari rencana besar yang sedang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia sedang memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, masih terbuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk bisa lolos asalkan minimal menang 2 kali dan imbang 1 kali. Namun jika akhirnya Timnas Indonesia tak berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, tak perlu khawatir ataupun kecewa berlebihan. Pasalnya, masih terdapat peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, menurut media Vietnam, FIFA baru-baru ini mengumumkan sebuah rencana besar terkait pelaksanaan Piala Dunia 2030. Beda dari yang lain nih, Piala Dunia 2030 ini dianggap spesial karena bertepatan dengan ulang tahun ke-100 turnamen itu. Dan untuk itu, FIFA merencanakan akan menambah jumlah tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2030. Dalam pengumuman baru-baru ini, FIFA mengatakan sedang mempertimbangkan usulan untuk meningkatkan jumlah tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2030 menjadi 64 untuk merayakan ulang tahun ke-100 turnamen itu. Itu artinya Timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk ikut serta di Piala Dunia 2030 karena kuota timnya lebih banyak. Seorang anggota FIFA mengungkapkan sebuah usulan untuk mempertimbangkan penyelenggaraan FIFA Dunia dengan 64 tim untuk merayakan ulang tahun ke-100 Piala Dunia pada tahun 2030 diajukan oleh seorang anggota Dewan FIFA pada akhir pertemuan Dewan FIFA pada tanggal 5 Maret. Gagasan itu disambut baik karena FIFA bertanggung jawab untuk mempertimbangkan setiap usulan dari anggota dewannya, tulis media Vietnam Soha. Bahkan bukan hanya timnas Indonesia, tim lain di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam pun jadi punya peluang yang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia 2030. Saat ini Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memiliki 8,5 slot. Menurut peraturan Piala Dunia 48 tim diterapkan mulai Piala Dunia 2026. Dan jika jumlah tim ditingkatkan menjadi 64, jumlah slot untuk AFC tentu akan meningkat signifikan. Pada saat itu, pintu akan terbuka bagi tim-tim di 20 besar benua seperti Vietnam atau juga Thailand. Tentunya, supporter Timnas Indonesia berharap nih, skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026 sekaligus Piala Dunia 2030. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai semakin besar. Terutama melihat fakta bahwa kini semakin banyak pemain berkualitas yang bisa memperkuat Timnas Indonesia.